Oke lagi, selamat berjumpa lagi dengan channel Aleka Sasi. Di kesempatan kali ini adalah pertama kali saya ngevlog di channel ini ya Mas Bro. Karena biasanya aku ngevlognya di channel sebelah, yaitu adalah Jewel Dragons. Dan di kesempatan kali ini saya ngevlog di sini aja. Nah, kalau ngevlog di sini itu bebas ya Mas Bro. Ibarat kata itu kita mau membahas apa itu gampang ya. Istilahnya bisa di luar tutorial dan juga otomotif secara penuh. Jadi yang ini adalah daminya. Kalau daminya itu bisa membahas yang namanya mungkin tutorial-tutorial mengenai marketplace, kemudian pengalaman saya atau mungkin hal-hal yang lain yang sekiranya itu bermanfaat buat Mas Bro. Nah, salah satunya saya sedikit berbagi mengenai kasus yang baru saja menimpa saya. Oke, kasusnya itu apa bang? Kasusnya itu apa bang? Oke, kasusnya itu ada di Shopee ya Mas Bro ya. Dan ini cukup alot banget, cukup mengecewakan juga ya Mas Bro ya. Oh ya, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, alangkah baiknya untuk Mas Bro, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya buat channel yang baru ini ya, baru di-upload nih Mas Bro. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa upload share-share buat Mas Bro semua yang sekiranya sedang membutuhkan apa namanya tutorial atau mungkin teknik-teknik atau mungkin penjualan online shop atau mungkin masalah perbengkelan gitu Mas Bro. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Ayo berlangganan biar Mas Bro itu dapat notifikasi terbaru terkait dengan trik-trik di marketplace atau mungkin di perbengkelan gitu ya Mas Bro. Kita ingin berbincang-bincang masalah itu. Oke, lanjut ke pembahasannya ini Mas Bro ya. Jadi tadi ataupun kemarin yang jelas tadi Mas Ron, yang jelas tadi. Nah, tadi itu aku beli di Shopee Mas Ron. Biasanya aku belikan pakai Shopee Pay ini Mas Ron ya. Biasa aku membeli pakai Shopee Pay dan kemudian saya ingin bertransaksi, akan tetapi transaksinya itu dibatalkan ataupun tidak bisa melakukan transaksi. Dan di situ aku screenshotnya kurang lebih seperti ini. Dan di situ udah tertera ya. Jadi di situ udah tertera nih Mas Ro bahwasanya gagal dalam kurung A02 akunmu ya. Akunmu telah dibatasi dari aktivitas pembelian dan penjualan karena telah melanggar kebijakan Shopee atau dikarenakan keterlambatan pembayaran tagihan Shopee Paylater. Nah, di sini itu kan dianya tuh mempunyai keterangan bahwasanya saya itu telat membayar Shopee Paylater. Apakah benar begitu? Nah, kemudian saya alih-alih kirim pesan ke apa yang namanya customer center. Kalau itu ya CS lah, CS. Nah, kemudian saya tanyakan juga mengenai kenapa sih saya tidak bisa menggunakan akun Shopee dan tidak bisa membeli ataupun menjual ya. Kalau menjual itu yang terakhir baru saya mengerti. Yang jelas aku tidak bisa beli ya. Saya tidak bisa membeli barang di Shopee walaupun itu ada yang namanya dananya di ShopeePay. Nah, kemudian aku screenshot juga dan kirimkan untuk screenshot daripada payletternya bahwasanya sebelum tanggal 25 aku udah membayarnya dan di sini jatuh tempo yaitu adalah 25 November tahun 2025 Nah, di sini jatuh temponya itu 25 November tahun 2024. Berarti masih ada 1 bulan sebelum jatuh tempo di tanggal 25 setiap bulannya nih Mas Bro. Jadi aku udah melunasi untuk payletternya. Nah, kemudian saya tanya-tanya ke apa itu tadi Mas Bro CS-nya ya, CS-nya. Saya tanya di situ panjang lebar mengenai apa namanya titik permasalahannya. Kenapa sih akun saya itu tidak bisa buat membeli? Jadi tidak bisa buat membeli. Kenapa? Setelah dicek-cek seperti paylater, kemudian apa itu tidak ada masalah ya. Si CS-nya itu ngecek payletternya itu tidak ada masalah.
tapi dia itu menemukan salah satu hal yang di luar dugaan saya, yaitu adalah poin penalti yaitu adalah poin penalti mencapai 15 poin penalti. Makanya di sini kena teguran ataupun hukuman ya di sini ya, hukuman bahwasanya tidak bisa menjual ataupun membeli dalam kurun 28 hari aliasnya 4 mingguan ataupun yang disebut juga 1 bulan. Wis kayak gitu, bagaimana tidak saya kecewa, bagaimana saya tidak kecewa gitu intinya ya. Kecewa tapi masih bisa tersenyum. Oke, ya wis, pokoknya kayak gitu intinya. Intinya si CS apa namanya membeberkan mengenai kasus yang saya alami, yaitu adalah berbentuk poin penalti bukan di Shopee Pay Later-nya. Nah, di sini keterangannya kalau yang awal-awal dia itu membeberkan bahwasanya akunnya dibatasi. Nah, akunnya dibatasi, kemudian dia juga membeberkan mengenai penalti untuk 15 poin tidak dapat melakukan transaksi sampai dengan 28 hari. Nah, di sini saya memberikan pernyataan, berarti saya tidak bisa jualan sampai 4 mingguan begitu. Jadi di sini saya menegaskan sekali lagi biar itu gamblang dan saya semakin percaya. Dan setelah itu apakah benar? Benar kakak, karena akun dibatasi. Nah, kayak gitu banget kan ya. Jadi buat kamu nih, jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggarannya seperti ini. Tentunya itu sangat merugikan buat kita ya. Karena saya sering banget itu yang namanya mengalami pengiriman telat di sini ya. Kasusnya di sini adalah pengiriman telat. Kasusnya di sini adalah saya sering mengalami yang namanya pengiriman telat. Biasanya di situ di dashboardnya untuk pengiriman ini terjadi keterlambatan ataupun ini terjadi terlambat. Biasanya itu ada huruf warna merah di apa namanya di bagian pengiriman nih Mas Roy. Jadi di bagian pengiriman biasanya ada tulisannya beresiko terlambat. Nah, beresiko terlambat seperti itu kalau banyak itu nanti jadinya poin penalti yang seperti ini ya Mas Ro. Maka dari itu buat Mas Ro saya berpesan jangan sampai kena poin penalti sampai dengan 15 poin penalti. Nanti jadinya seperti saya pribadi tidak bisa yang namanya untuk transaksi, begitu juga untuk menjualnya. Otomatis untuk pendapatan dari akun Shopee ini itu sangat bermasalah ataupun berimbas gitu ya Mas Ro. Nah, mungkin Mas Roy itu bertanya-tanya, kenapa sih bisa terjadi yang namanya keterlambatan dalam pengiriman ya Mas Roy ya. Mungkin kalau Mas Roy itu kan gampang itu ngemasnya, cuman ngemas aja langsung kirim ya. Nah, kasusnya di sini berbeda dengan saya pribadi. Kalau mungkin kebanyakan daripada seller itu cukup yang namanya apa namanya membungkus barang dan kemudian ditempelin resi dan kemudian dikirim melalui jasa kirim terdekat. Akan tetapi itu berbeda dengan pribadi saya yang cenderung kebanyakan daripada barang-barang yang saya tampang ataupun yang saya pajang di Shopee-nya itu berbentuk apa namanya Mas Ru ya, kalau orang bilang itu pre-order. Jadi diproses dulu, kemudian kalau barangnya udah jadi baru dikirim. Nah, di sini biasanya itu saya keteteran kalau pas lagi pesanan banyak secara tidak langsung ada yang namanya nomor antrian buat barang tersebut ya. Jadi barang A digarap, nanti kalau udah selesai baru barang B digarap. Nah, di situ yang namanya terjadi penumpukan pesanan, alhasil keteteran. Jadinya sampai deadline banyak sekali udah beresiko terlambat baru dikirim. Beresiko terlambat baru dikirim. Itu biasanya apa ya? Setiap pesanan itu meledak di angka di tanggal, yaitu adalah sekitar tanggal 25 sampai dengan tanggal 5. Itu biasanya meledakkan di antara itu
Kalau setelah tanggal 5 sana itu agak nge-slow sampai dengan tanggal 19 ya. Jadi kalau tanggal 20 tanggal sekian itu lagi sepi buat yang namanya pesanan. Maka dari itu bisa yang namanya terjadi seperti itu, barangnya pre-order dibuatin dulu sampai batas waktu yang ditentukan terjadi keterlambatan yang namanya pengiriman. Jadinya saya sendiri kena poin penalti dan akhirnya saya mengalami kerugian ya Mas Bro ya. Nah, mengalami kerugian saya tidak dapat yang namanya bertransaksi melalui akun yang sudah saya kelola. Nah, kemudian mungkin Mas Bro itu bertanya, akunnya itu akun apa sih Bang? Dan berapa followersnya ya? Jadi mengikutnya itu sekitar berapa ya? Sekitar 2,9 ribuan kalau tidak salah. Dia itu namanya Ale Kasasi ya Mas Bro, bukan Ale. Di sini namanya Ale Familia dan pengikutnya itu di angka kisaran 2,9 ribuan ya Mas Bro. Sebenarnya udah banyak pengikutnya, yang udah berlangganan juga udah banyak. Akan tetapi ya seperti itu tadi masalahnya. Dan semoga kedepannya bisa memperbaiki untuk tingkat daripada pengirimannya, semoga bisa makin cepat untuk prosesnya, dan semoga tidak terjadi lagi kegaduhan-kegaduhan ataupun poin penalti yang saya alami untuk saat ini ya Mas Bro. Dan ini juga bisa sebagai masukan Mas Bro yang sekiranya sedang join bersama Shopee, jangan sampai tuh yang namanya kelewatan poin penalti di 15 ya. Kalau masih di angka 3 poin penalti, 4 poin penalti itu masih bisa diampuni ya Mas Bro ya. Kalau udah di 15 ya seperti itu tadi yang saya beberkan di awal-awal, itu sangat beresiko sekali akun Anda dibatasi. Oke. Jadi nanti untuk ke depannya ataupun 28 hari ke depan baru yang namanya dibebasin. Nanti bisa untuk berjual lagi, bisa untuk transaksi lagi. Mungkin buat Mas Bro yang berbeli ya, berbeli bahasanya. Yang sedang beli di akun saya itu adalah @alefamilia. Bisa juga menggunakan akun yang satunya lagi karena aku mempunyai 2 akun Shopee ya Mas Bro. Jadi kalau Mas Bro itu mau beli tapi tidak bisa untuk transaksi di akun tersebut, nanti saya alihkan ke akun yang satunya lagi dan nanti saya chat via akun @alikasasi. Jadi saya nanti alihkan ya Mas Bro ya. Jadi dialihkan masih bisa bertransaksi di Shopee. Kalaupun nggak bisa di Shopee, nanti bisa di marketplace yang lainnya. Mungkin di Tokopedia atau mungkin di Bukalapak. Saya juga punya akun itu. Kemudian satu lagi adalah akunnya TikTok ya. TikTok juga ada. Jadi kalau Mas Bro itu penasaran akunnya apa aja, aku udah beberin juga di kolom keterangan video ini. Dan semoga video ini bermanfaat buat sobat semuanya. Segitu aja untuk perjumpaan kita kali ini tentang pembahasan singkat, yaitu adalah poin penalti 15 poin di Shopee yang mengakibatkan penangguhan akun ya. Oke, semoga videonya bermanfaat buat sobat semua dan thank you banget udah nyimak ya video ini dari awal hingga akhir video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan next time video-video yang lainnya jangan lupa untuk pantengin terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.